Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Randi dari mahasiswa SH3, jurusan Manajemen Komunikasi Institut Setiami Kota Bekasi. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan presentasi terkait mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan tugas oleh dosen saya, yaitu Bapak Bambang Sumantri. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliahan pertemuan pertama, yaitu tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Baik, langsung kita lanjut saja. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebenarnya apa sih itu pendidikan kewarganegaraan dan tujuannya kita mempelajari hal tersebut? Sebenarnya sebagai warga negara yang baik, kita sudah sepatutnya mempelajari tentang tata cara menjadi warga negara yang baik agar bisa menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, wawasan dalam bernusantara di Indonesia ini terutama, serta ketahanan nasional dalam diri warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah kenapa pentingnya mata kuliah pendidikan adab sebagai seorang mahasiswa untuk kita pelajari. Nah, tujuan yang tadi kita sudah sebutkan adalah mewujudkan negara yang sadar akan bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan dan juga kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam kehidupan kebangsaan. Nah, mahasiswa ini kita adalah salah satu bibit unggul bangsa yang dimana nanti pada masanya bibit kita ini sebagai bibit ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin dunia. Kita suatu saat nanti mungkin kita bisa menjadi presiden, menjadi DPR, menteri, dosen, atau bahkan sebagai perwakilan Indonesia dalam hal-hal kedutaan. Nah, karena itulah pentingnya kita sebagai mahasiswa untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini agar membuat kita mengerti akan pendidikan moral dan akademisi yang kedepannya akan menunjang kita sebagai pribadi mahasiswa. Nah, selanjutnya fungsi dan peranan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting untuk dipelajari oleh semua kalangan, tidak hanya oleh kita saja sebagai mahasiswa, terlebih untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, sebab itu, Pendidikan Nasional Indonesia ini menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai pelajaran pokok dalam 5 status. Yang pertama adalah sebagai mata pelajaran di sekolah, yang mana pernah kita alami di sekolah SD, SMP, SMA. Lalu yang kedua sebagai mata kuliah di perguruan tinggi yang saat ini juga sudah saya jalani dan sedang jalani. Yang ketiga juga sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. Nah, keempat juga ada sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau biasa kita kenal dengan P4. Dan selanjutnya yang terakhir, yang kelima, adalah sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait serta kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara. Nah, di dalam kewarganegaraan terlebihnya di Indonesia, kita memiliki asas dan unsur-unsur dalam kewarganegaraan. Yang pertama ada asas jus sanguinis atau bahasa Inggrisnya law of the blood. Nah, asas ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan, tetapi berdasarkan keturunan. Contohnya negara-negara yang menganut asas ini adalah Indonesia, negara kita, China, Bulgaria, Belgia, Republik Ceko, Kroasia, Estonia, Israel, Irlandia, Italia, India, dan masih banyak lagi.
Nah, yang kedua ada asas ius soli atau law of the soil. Adalah asas yang menentukan warga negaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Kalau tadi kan berdasarkan keturunan ya, keturunan dari orang tua. Kalau ini berdasarkan kelahiran. Contohnya adalah negara US atau Amerika Serikat, Brazil, Argentina, Bolivia, Kamboja, Kanada, Chili, Kolombia, dan sebagainya. Nah, karena adanya dua asas dan unsur kewarganegaraan yang berbeda tadi, maka dalam kasusnya sering terjadi masalah-masalah dalam kewarganegaraan ini. Nah, yang pertama adalah apatrid. Apatrid itu adalah seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Contoh kasusnya, misalkan saya seorang warga Amerika Serikat yang berasaskan ius soli, lahir di negara Indonesia yang berasaskan ius sanguinis. Maka saya tidaklah menjadi warga negara dari Amerika Serikat atau US, dan juga saya tidak dapat menjadi warga negara Indonesia. Dengan demikian ini saya tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali di kedua negara tersebut. Yang kedua ada bipatrid. Bipatrid ini adalah asas kewarganegaraan yang yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus atau bahasanya itu rangkap. Contoh kasusnya adalah misalkan saya keturunan bangsa Jepang dari negara Jepang, ius sanguinis, lahir di bangsa Kanada. Maka saya dianggap sebagai warga negara Jepang, tetapi juga negara Kanada menganggap saya sebagai warga negaranya karena saya lahir di Kanada. Dan yang terakhir adalah multipatrid. Multipatrid ini adalah istilah untuk seseorang yang memiliki lebih dari dua kenegaraan sekaligus. Hal tersebut dapat terjadi karena seseorang yang tinggal di daerah perbatasan antara dua negara, misalkan Indonesia dan Malaysia gitu, atau karena seseorang yang kedua orang tuanya memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Misalkan, contoh kasusnya, saya ada memiliki seorang ayah yang berkewarganegaraan di China, yang menganut asas sanguinis, China menganut asas sanguinis maksudnya, dan ibu saya berkewarganegaraan India yang menganut asas ius sanguinis juga. Namun saya dilahirkan di Kamboja yang menganut asas ius soli. Jadi saya menganut, maksudnya saya itu mendapatkan kewarganegaraan dari ayah saya yang berkewarganegaraan China. Dapat juga saya kewarganegaraan dari India, lalu juga saya mendapatkan kewarganegaraan di Kamboja, di mana saya dilahirkan. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.